Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Fikransyah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul dari kelas CCNA Cyber Operation, yaitu modul 4 Linux Overview. Linux Overview ini terdiri dari Linux Basics, Working in Linux Shell, Linux Server and Client, Basic Server Administration, the Linux File System, Working in Linux GUI, dan Working on a Linux Host. Nah, kita mulai dari 4.1 Linux Basics. Apa itu Linux? Linux adalah operating system yang dibuat pada tahun 1991 yang merupakan open source, fast atau cepat, reliable, bisa digunakan, dan small. Dan hanya menggunakan sebagian kecil dari sumber daya hardware untuk merunningnya dan bisa di customize. Lalu untuk Linux ini platformnya bisa ditemukan pada wristwatch sampai ke superkomputer, atau bisa kita tahu yang saling berdekatan lah dengan kita, yaitu Android. Dan Linux didesain untuk connect kepada network dan simple untuk digunakan untuk di write and use network based application. Nah, ini ada Linux distribution dari different organization, yaitu kernel. Nah, untuk sebagai security operation center atau SOC, Linux ini sangat digunakan dikarenakan alasannya yaitu open source, bisa digunakan oleh siapa saja dengan tanpa biaya dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Lalu Linux ini CLI-nya kuat, dan untuk mengerjakan analisisnya itu tidak harus di depan terminal, jadi bisa di remote, bisa di jarak jauh. Lalu user kita nih bisa lebih mengkontrol OS ini. Nah, karena kita ada super user di dalam root user ini. Lalu untuk network communication centernya, kontrolnya ini bagus lah di dalam Linux ini. Nah, di sini adalah SGUIL yang kalau Cyber Security Analyst Console versi Linux yang disebut Security Onion. Security Onion ini open source, tugasnya bisa bersamaan untuk network security analysis. Nah, ini tool-tool yang bisa kita temukan pada SOC. Ada network packet capture software, bisa kita gunakan adalah Wireshark, malware analysis tool untuk menganalisis malware apakah safe apa merusak sistem kita. Intrusion detection system IDS itu untuk real time traffic monitoring, inspection. Firewall untuk apakah traffic kita tuh dibolehkan untuk menghubungkan ke network. Log manager untuk mencatat seluruh kegiatan kita di dalam device ini. Security information and event management untuk melihat real time analytic dan log entries. Lalu ada ticket system untuk, kalau bisa dibilang sih, feedback sebagai editing maupun recording untuk manajemen sistem. Lalu di sini ada penetration test yang biasa kita gunakan untuk melihat apakah vulnerabilities dari komputer kita tuh aman atau tidak sih, atau bisa di attack. Nah, bisa kita gunakan adalah Kali Linux. Sebagai contoh pada gambar adalah Kali Linux. Lalu kita lanjutkan ke 4.2 yaitu Working in Linux Shell.
Nah, working di Linux shell ini untuk user communication-nya melalui CLI dan GUI. Nah, kalau GUI ini default, kalau CLI ini di hide atau disembunyikan. Mungkin back service sih. Nah, kalau untuk CLI dan GUI ini diakses melalui terminal emulator application yang banyak populer itu Terminator, Atom, Xterm, Console, Gnome Terminal. Nah, ini contoh Gnome Terminal. Nah, untuk komen-komen dasar di dalam Linux ini ada mv untuk move, chmod modifikasi, chown untuk change, dd untuk copies, pwd untuk display name, ps untuk list, su untuk simulate login. Ada sudo yang biasa akan kita gunakan untuk super user. Untuk kalau di Windows itu run administration, kalau di sini super user, run command, ya, dan lain-lain. Lalu ada komen-komen yang biasa digunakan untuk file directory. Ada ls, cd untuk change directory, mkdir, dan lain-lain. Nah, Linux ini text filenya banyak dan bervariasi. Jadi kadang tuh ada di highlight. Nah, ini ada komen nano. Nano ini adalah text file yang bisa dikonfigur. Tapi untuk konfigurnya dibutuhkan sudo sebagai administrasinya lah. Jadi karena nano ini bisa digunakan untuk merubah suatu text file host text file juga bisa dirubah. Jadi ada kemungkinan untuk merusak atau memperbaiki atau mengembangkan Linux yang kita punya. Jadi takutkan kita malah merusak, ya makanya dibutuhkan sudo. Kalau kita tuh mengizinkan apa yang kita lakukan pada nano text files ini. Ini ada melihat IP. Dilanjutkan ke 4.3 mengenai Linux server and client. Apa itu server? Server itu adalah komputer yang telah terinstall dan terenable untuk memberikan layanan kepada klien melalui network. Kadang tuh service terbagi-bagi server software itu. Nah, kalau di contoh gambar ini dia minta download, terus network ini sebagai jembatannya dikirim ke klien. Ini adalah port dalam layanan di dalam network ini. Ada 20, 21, file transfer protocol 22, ada 25, lalu ada 69 sampai 443 yaitu HTTPS. Nah, ada klien. Klien ini adalah program yang terdesain untuk berkomunikasi dengan spesifik server. Jadi klien ini tahu server-server yang nak dikirimi, nak minta ini tuh, minta komunikasi lah. Nah, dia ini pakai port 80 untuk klien ini atau HTTP. Lalu kalau di gambar itu dia minta dia ngasih upload si kliennya ke server, dijembatani oleh network. Lanjut ke 4.4 yaitu mengenai basic server administration. Basic administration ini kita itu dapat konfigurasi file. Nah, kalau di Linux ini tuh kita bisa konfigurasi file di Nginx. Nginx itu web server untuk Linux. Jadi ini ada NTP, Network Time Protocol, kita bisa ngelihat real time-nya, Intrusion Detection System, IDS. Nah, ada hardening device. Hardening device ini untuk menjaga keamanan dari device kita, lalu memproteksi administratif akses
Jadi ada maintaining password, ada konfigurasi enhance remote login feature, remote login kita dikonfigurasi lagi, dan implementing secure login pakai SSH. Nah, kadang tuh kan OS tuh minta update. Sebagai contoh, OS Android minta update. Sebenarnya OS developer itu sendiri tuh ngasih keamanan hardening device kepada kita. Ya kalau kita tidak mengupdate, ya udah ada kemungkinan kalau file kita tuh tidak aman, kurang proteksi. Praktikal dari hardening device ini ada yang secure physical securities, minimize install package, disable unused service, sampai disable USB auto detection. Kan kita biasa kalau nyolok-nyolok USB kan udah tahu kadang nyambung takutnya itu memberikan ketidakamanan pada kita. Jadi lebih baik kita hardening device kita biar aman. Lalu ada log files. Log files ini berisikan kegiatan-kegiatan kita. Ada kernel, ada service, ada application, event. Lalu contoh-contoh kategorinya ada application logs, event logs, service logs, system logs. Nah, ini merupakan list-list yang populer untuk log files. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa ngecek misal var log message tuh banyak tuh log-log apa yang kita lakukan. Lalu lanjut ke 4.5 yaitu Linux file system. Linux file system ini terdiri banyak dari variasi file system. Ada propertiesnya untuk kecepatan, flexibility, security, size, structure, logic, dan banyak lagi. Lalu ini merupakan file system yang mensupport di Linux ST2, ST3, ST4, NFS, Network File System, NDFS, Compact Disk File System, Swap File Disk, Swap File System, dan masih banyak lagi. Ini merupakan mounting untuk memproses directory dari partisi. Lalu ini minta file permission untuk file kita nih bisa di read apa write atau execute. Untuk komennya adalah ls -l. -l nya tuh untuk list. Nah, kita bisa lihat kalau kita misal untuk melihat space.txt. Nah, ada min, rw, x, rw, min, r, min. Apakah itu? Nah, untuk yang awalan itu ada min sama d. Kalau bisa dilihat pada gambar, min itu untuk file, d untuk directory. Kalau rwx yang pertama user, rwx yang kedua group, rwx yang ketiga adalah other. Nah, terlihat rwx yang kan kita rwx berarti read write execute, rw min read write by, dan rw 00 read saja, bisanya other tuh. Nah, ini untuk binary yang biasa terlihat ada komen-komen ya, 000 001 1 tuh berarti kita yang enable-nya itu apa ya. Kalau yang baris ketiga berarti execute, baris kedua write. Nah, ini untuk hard link-nya pakai komen ln. Ini perbedaan hard link sama soft link. Nah, working with the Linux GUI. Nah, di dalam Linux ini komputernya pakai X Windows System atau X11 kalau kita bisa tahunya. Nah, ini merupakan contoh dari GUI-nya atau tampilan dari Linux. GNOME Window Manager, KDE Window Manager. Ini Ubuntu. Ada tampilannya tuh, lihat
PPS, Ubuntu Dock, Top Bar, Calendar and System Message, status menu. Nah, ini ada apps menu menampilkan software yang telah terinstall, Ubuntu Dock untuk meluncurkan aplikasi atau merunning aplikasi. Top Bar itu barbar barbar itu merupakan menu bar. Nah, untuk akses kita ada Calendar and System Message Tray, ya kalender, aktivitas apa yang lagi running. Lalu ada status menu untuk konfigurasi network adapter. Lanjut ke 4.7 working on Linux host. Nah, berikut merupakan untuk meluncurkan Linux host dengan komen apt-get. Ini task yang bisa digunakan kalau di Arch itu awalannya Pacman dan di Debian atau Ubuntu itu menggunakan apt. Ini contohnya, kalau kita search, ini mencari software update. Ini proses working untuk mengcopy. Ini komen-komennya, PS, stop, kill, stop komen begini jadinya. Isinya banyak jadinya. Lalu ada malware di Linux host ini sebenarnya. Ada virus, Trojan worms, malware that can affect operating system. Lalu ada rootkit. Rootkit ini didesain untuk, bukan didesain sih sebenarnya, ini salah satu bentuk malware yang tidak terauthorize user. Nah, pakai CHK rootkit untuk mengecek apakah ada rootkit di ini kita tuh, malware ini. Nah, piping ini untuk merantai, menghubungkan sebuah input bersamaan, komen bersamaan. Ya, jadi 4.8 sebagai summary. Linux itu cepat, reliable, bisa digunakan, small, dan open source operating system. Linux ini untuk user communicate-nya menggunakan GUI maupun CLI. Lalu server adalah komputer yang telah terinstall sebuah software. Software yang enable untuk menghubungkan, memberikan layanan kepada klien melalui network. Lalu Linux untuk server konfigurasi filenya bervariasi, dapat dimodify maupun di save. Dan Linux ini file sistemnya bervariasi, bisa speed, flexibility, security, dan lain-lain. Untuk file sistemnya ada ext2, ext3, ext4, MFS, CDFS, lalu Xwindow atau X11 untuk membuat, mengkontrol, mengkonfigurasi dari GUI Linux ini atau interface-nya. Lalu untuk install aplikasi Linux ada package berisi aplikasi, software aplikasi, dan seluruh yang nge-support. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.